Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan materi mata kuliah analisis real. Yang pertama saya akan menjelaskan korelari 2.2.5 atau akibat 2.2.5 yang berbunyi jika A1, A2, A3 dan sampai AN merupakan elemen bilangan real, maka mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah mutlak AN. Yang akan kita buktikan adalah ini. Sehingga kita bisa tuliskan kembali, akan dibuktikan mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah mutlak AN. Nah, di sini kita akan membuktikannya menggunakan teorema 2.2.3, di mana teorema tersebut berbunyi mutlak A tambah B akan kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, perhatikan bahwa yang akan kita buktikan ini merupakan kepanjangan dari teorema 2.2.3. Hanya saja bedanya di teorema ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Sedangkan yang akan kita buktikan terdiri dari banyak sekali variabel, yaitu dari A1, A2 sampai A yang tak terhingga atau AN. Maka kita akan menjadikan ini, kita akan mengolah ini menjadi dua variabel, dimana kita akan berangkat dari sini. Kita akan tuliskan AN-1. Jadi kita bisa menuliskannya mutlak dalam kurung A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN-1 ditambah AN. Nah, dari sini kan kita mendapatkan dua variabel, di mana variabel pertama adalah A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN-1. Dan variabel yang kedua yaitu AN. Dan berdasarkan 2.2.3, hal ini bisa kita tuliskan seperti ini. Kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN-1 ditambah mutlak AN. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menuliskan ini menjadi seperti ini. Kita membuat ini menjadi dua variabel, sehingga nanti AN akan terpisah dari ini, dari variabel-variabel sebelumnya, seperti AN ini. Nah, kita akan membuat ini seperti ini, sehingga nanti AN-1 akan terpisah dari variabel-variabel sebelumnya, seperti ini, seperti AN. Maka kita bisa menuliskannya mutlak dalam kurung A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN-2 ditambah AN-1 ditambah mutlak AN. Karena tadi kan kita berangkatnya dari sini, maka kita tuliskan ini semua. Hanya saja kita mengolah yang ini dengan menambahkan AN-2 di sebelumnya AN-1 dan dikurung. Sehingga berdasarkan teorema 2.2.3, hal ini bisa kita tuliskan kembali seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan harga mutlak dari AN-1. Nah, ini bisa ditulis kurang dari sama dengan harga mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN-2 ditambah harga mutlak AN-1 ditambah harga mutlak AN. Nah, kita kan sudah mendapatkan harga mutlak dari AN-1. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari harga mutlak dari AN-2 dengan menjabarkan ini seperti yang di atas tadi. Kita tuliskan di sini harga mutlak dalam kurung A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah, kalau kita mencari AN-2 maka sebelumnya kita akan menambahkan AN-3 ya, karena sebelumnya tutup kurung ditambah
AN-2 kurung mutlak ditambah AN-1, kita tulis kembali AN-1 ditambah mutlak AN. Berdasarkan teorema ini, kita bisa menuliskan ini menjadi harga mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN berapa? AN-3 ditambah harga mutlak AN-2 ditambah harga mutlak AN-1 ditambah harga mutlak AN. Dari ketiga ini tadi kita mendapatkan harga mutlak dari masing-masing variabel, yaitu variabel AN, AN-1, AN-2. Hal ini pun berlaku untuk seterusnya sampai kita nanti menemukan harga mutlak dari A1, atau kita bisa menemukan harga mutlak dari masing-masing variabel, sehingga nanti akan terpisah-pisah harga mutlaknya dari variabel 1, variabel 2 sampai variabel AN. Seperti ini. Ini kan sudah bisa terpisah-pisah antara variabel AN, AN-1 dan AN-2. Hal ini berlaku seterusnya sampai kita menemukan harga mutlak dari A1. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya, harga mutlak dari A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN kurang dari sama dengan harga mutlak A1 ditambah harga mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah harga mutlak AN. Sehingga pernyataan ini di 2.2.5 ini terbukti benar. Di sini saya akan menjelaskan contoh 2.2.6 pada poin A. Tentukan set A dari X elemen real di mana nilai mutlak dari 2X plus 3 kurang dari 7. Untuk menyelesaikannya, kita ingat materi sebelumnya, yaitu 2.2.2 poin C, di mana jika C besar dari sama dengan 0, maka mutlak dari A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A besar dari sama dengan min C, A kurang dari sama dengan C. Solusi: nilai mutlak dari 2X plus 3 kurang dari 7 bisa kita bentuk menjadi 2X plus 3 kurang dari 7 dan min 2X plus 3 kurang dari 7, sehingga dapat dibentuk 2X plus 3 besar dari min 7, 2X plus 3 kurang dari 7. Lalu kedua ruas sama-sama dikurangi 3, 2X besar dari min 7 dikurangi 3, 2X kurang dari 7 min 3, sehingga diperoleh 2X besar dari min 10, 2X kecil dari 4. Kemudian dua ruas sama-sama dibagi menjadi, semua ruas dibagi 2, 2X dibagi 2, min 10 dibagi 2, 4 dibagi 2, sehingga menghasilkan X besar dari min 5, X kecil dari 2, sehingga solusi dari nilai mutlak 2X plus 3 kurang dari 7 adalah A. X elemen real di mana X besar dari min 5, X kurang dari 2. Selanjutnya pada poin B, di mana X elemen dari real, nilai mutlak dari X min 1 kurang dari nilai mutlak X.
Untuk menyelesaikannya, ingat materi sebelumnya pada 2.2.2 poin B, di mana nilai mutlak A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Sehingga didapatkan solusi nilai mutlak dari X min 1 pangkat 2 kurang dari nilai mutlak X pangkat 2. Yang dihitung X min 1 dikali X min 1 menghasilkan X pangkat 2 min 2X plus 1 dan X dikali X menghasilkan X pangkat 2. Lalu X pangkat 2 ini dipindah ruas ke sebelahnya menjadi X pangkat 2 dikurangi 2X plus 1 min X pangkat 2 kurang dari 0. Sehingga min 2X plus 1 kurang dari 0. Kemudian 1 ini dipindah ruas menjadi min 2X kurang dari min 1. Lalu kedua ruas ini dikalikan min 1 sehingga membuat tanda kurang dari ini berubah menjadi lebih dari, yaitu 2X lebih dari 1. Untuk mencari nilai X, maka kedua ruas sama-sama dibagi 2. 2X dibagi 2 besar dari 1 dibagi 2. Sehingga menghasilkan X besar dari 1/2. Sehingga didapatkan solusi dari nilai mutlak X min 1 kurang dari mutlak X adalah B, X elemen real, X besar dari 1/2. Saya Ratna Febrianti, NIM T 2018-7043. Saya akan menjelaskan teorema 2.2.6 yang C dan D. Langsung saja di sini teorema 2.6 itu menyelesaikan ketidaksamaan mutlak 2X min 1 kurang dari sama dengan X plus 1. Nah, di sini kan ini langsung pada penyelesaiannya. Nah, untuk kasus mutlak ini kita harus membuat garis bilangan. Jadi dalam ketidaksamaan terdapat mutlak 2x min 1 kan. Nah, maka kita cari x-nya dulu. 2x min 1 kita sama dengan kan 0, jadi x-nya sama dengan setengah. Lah, sehingga dalam garis bilangan tersebut kita tulis di sini setengah, dan kita mempunyai dua penyelesaian, yaitu yang sebelah sana x lebih dari sama dengan setengah dan X kurang dari sama dengan setengah. Lah, sehingga akan ada dua kasus, yaitu X kurang dari setengah dan X lebih dari sama dengan setengah. Nah, untuk X kurang dari sama dengan setengah, kita masukkan sembarang X kurang dari setengah. Misalkan X sama dengan 0 ya. Nah, di sini saat kita masukkan X sama dengan 0, di sini kan 2 kali 0 bisa 1 ya. Jadi ini kan hasilnya kan min 1 kan. Min 1 ini kan negatif. Ya, negatif. Jadi karena negatif kita gunakan definisi yang ini. Nah, mutlak 2X min 1. Nah, ini kan definisi negatifnya kan min 2X plus 1. Karena kan min kalimatnya kan jadi plus kan. Nah, kita gunakan definisi ini. Nah, di sini kita sudah sehingga pertidaksamaannya itu menjadi min 2x plus 1 kurang dari sama dengan x plus 1. Maka ini menghasilkan x lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk kasus 2, untuk x lebih dari sama dengan setengah, kita juga masukkan sembarang x lebih dari setengah. Misal x sama dengan 1 ya. Nah, ternyata setelah kita masukkan X, itu hasilnya positif 1 kan, itu hasilnya positif. Lah, karena positif kita gunakan definisi yang positif, sehingga pertidaksamaannya menjadi 2x min 1 kurang dari sama dengan x plus 1. Lah, di sini maka x kurang dari sama dengan 2. Ini menghasilkan di kasus 2 ini menghasilkan x kurang dari X lebih dari sama dengan setengah dan X kurang dari sama dengan 2. Lah, dari kasus 1 dan 2 ini menghasilkan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan
2. Karena ini kan gabungan dari kasus 1 dan 2. Nah, di sini kita tuliskan gini. Nah, ini kan untuk kasus 1 ya. Untuk kasus 1 kan ini. Nah, kita tulis antara X itu akan ada di 0 sampai 1 di sini kan. Nah, kemudian untuk kasus 2 ini menghasilkan ini, kita tulis di sini. Nah, sehingga ini gabungan dari kasus 1 dan 2 ini menghasilkan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2. Kemudian di sini yang selanjutnya tuh yang D. Dimana nih fungsi f didefinisikan oleh fx 2x kuadrat plus 3x plus 1 per 2x min 1. Nah, untuk x kurang dari sama dengan 2 untuk x kurang dari sama dengan dan temukan konstanta m sedemikian hingga fx kurang dari sama dengan m untuk semua x dan x lebih dari sama dengan 2 dan x kurang dari sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya kita pertimbangkan secara terpisah pembilang dan penyebutnya. Jadi fx sama dengan 2x ini ya, ini persamaannya. Nah, pertama ini pembilangnya dulu. Nah, di sini kan 2x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, dari pertimbangan itu kita itu ini kita pecah satu-satu jadi kayak gini. Nah, kemudian ini kurang dari sama dengan 2 dikali, kenapa kita masukkan 3? Karena di sini kan kita kan agar menghasilkan ini fx kurang dari sama dengan m, dimana x-nya itu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi kita masukkan 3 ini menurut, nah, sehingga menghasilkan 28. Ini kan untuk x kurang dari sama dengan 3. Pada x lebih dari sama dengan 2, untuk x dalam pertimbangan maksudnya adalah seperti tadi ya. Jadi di sini tuh kita masukkan 2x min 1 lebih dari sama dengan 2x min 1, kita masukkan 2, jadi hasilnya 3, sehingga maka kita punya fx itu kurang dari sama dengan 28 per 3, dan maka kita dapat mengambil m sama dengan 28 per 3. Dimana di sini catatannya kita telah menemukan konstanta m yaitu 28 per 3. Akan tetapi jelas bahwa ini kan kalau h ya, h lebih dari 28 per 3 juga akan menghasilkan fx kurang dari sama dengan h. Nah, jadi mungkin juga 28 per 3 ini bukan pilihan terbaik untuk m, artinya di sini itu masih ada memungkinkan untuk m, bilangan m yang lain, tapi kita hanya menemukan konstanta m, dimana ini kan yang sesuai dengan agar fungsi x kurang dari sama dengan m gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi 2.2.7, definisi persekitaran. Definisi ini berbunyi, diberikan A elemen real dan epsilon lebih besar dari 0. Epsilon lebih besar dari 0 ini adalah syarat dari definisi ini. Kemudian persekitaran epsilon atau epsilon neighborhood dari A didefinisikan sebagai himpunan V epsilon A adalah X elemen real di mana X mutlak X dikurangi A lebih kecil daripada epsilon. Nah, ini akan sama dengan interval antara A min epsilon, A dikurangi epsilon, sampai A plus ditambah epsilon. Seperti itu. Sehingga dapat kita ketahui, yang dimaksud dengan persekitaran dari A elemen real adalah sebarang himpunan V yang memuat persekitaran dari A, yaitu interval antara A dikurangi epsilon sampai A ditambah epsilon. Seperti itu. Dengan syarat tadi epsilon lebih besar daripada 0.
Nah, berikut adalah gambar dari persekitaran V epsilon A. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa persekitaran dari A adalah interval dari A min epsilon sampai A plus epsilon. Nah, persekitarannya itu sebarang titik di antara interval ini. Nah, sebarang titik dari interval ini dapat kita sebutkan sebagai X. Nah, seperti itu. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa X elemen dari persekitaran A jika dan hanya jika min epsilon lebih kecil dari X min A lebih kecil dari epsilon yang ekuivalen dengan A min epsilon lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari A plus epsilon. Seperti itu. Nah, persekitaran juga sering disebut dengan kitaran. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yang menjelaskan tentang teorema 2.2.8. Oke, selanjutnya teorema 2.2.8 tentang persekitaran. Bunyinya diberikan A elemen bilangan real jika X berada dalam persekitaran V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Oke, pembuktiannya. Saya di sini menggunakan metode kontradiksi. Nah, karena X berada dalam sebarang persekitaran dari A, maka X elemen V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0. Andaikan X tidak sama dengan A, maka X min A tidak sama dengan 0. Sehingga mutlak X min A lebih dari 0. Kemudian pilih epsilon mutlak X min A, maka X elemen V epsilon A berarti mutlak X min A besar dari epsilon, sama dengan mutlak X min A. Diperoleh sama dengan mutlak X
min A kecil dari mutlak X min A. Hal ini jelas tidak mungkin. Jadi terbukti bahwa X sama dengan A.